Mas Ubed itu pernah melakukan riset 2022. Apa yang Anda teliti dan Anda riset dan apa temuannya? Jadi sebetulnya itu dimulai di November 2021. Tapi kemudian kita melakukan aksi itu Januari 2022. Ketika November 2021 itu kita cukup heran karena beberapa pengamat mengamati perilaku elit kan, termasuk anak-anaknya. Pada November 2021 itu Kaisang membeli saham. Kaisang. Oh, putranya presiden. Putra presiden. Okay. Suatu. Saya mulai dari situ ya. Yang angkanya lumayan besar untuk pemula pebisnis yang waktu usia masih 26 tahun. 26 tahun. Bisnisnya apa dan di mana? Iya, ada kuliner, ada macam-macam lah ya. Tapi eskalasinya yang begitu cepat itu yang kemudian kita tanda tanya. Kenapa kita bertanya? Karena dia adalah anak presiden. Apa yang salah dengan itu? Bukan salah. Yang membuat kita penasaran adalah dia hampir membeli 188 juta lembar saham ya, yang nilainya hampir 100 miliar gitu. Lalu kita bertanya, sebetulnya seorang yang masih pemula dalam bisnis dengan angka yang cukup besar ya, dalam usia yang sangat muda dalam bisnis, kok bisa gitu, dengan angka sedemikian besar? Mungkin dari bapaknya, karena bapaknya adalah selain sebagai seorang presiden 2022, bapaknya masih presiden. Katakanlah kalau dikatakan itu bukan dari kantor presiden, mungkin dari usaha bapaknya, dia pengusaha besar. Lalu kita telusuri ya kan, ternyata yang bersangkutan pada waktu itu membuat perusahaan yang di dalam perusahaan itu ada seorang putra juga dari managing director sebuah perusahaan besar. Apa itu? PTSM lah kita sebutnya. PTSM? Ya. Anda tidak mau menyebutkan nama lengkapnya? Mungkin saya tidak bisa nama lengkapnya. Jadi, tapi yang pasti korporasi besar? Sangat besar. Oke. Bergabunglah mereka ini antara putra dari managing direktur perusahaan besar ini dengan putra presiden. Perusahaan ini yang kemudian membeli saham itu. Lalu kita cek tuh sampai ke Kemenkumham identitas perusahaan ini. Ternyata kepemilikan sahamnya itu memang kelihatan sekali pergeseran saham, kemudian kepemilikan saham itu keluarga presiden begitu cepat begitu untuk mendapat porsi yang besar di dalam dinamika pemilikan saham itu. Dan ternyata memang kita menemukan informasi yang cukup bisa dipercaya ketika kemudian informasi juga dipublish bahwa perusahaan ini kemudian mendapat suntikan dana dari sebuah perusahaan Ventura yang angkanya juga kurang lebih hampir sama. Tapi perusahaan Ventura itu tidak terafiliasi dengan PTSM tadi? Kami menganalisis ada. Kami menganalisis ada waktu itu ya. Sekarang mungkin ya masih bisa dibuktikan gitu ya. Tapi kami menganalisis masih ada. Karena orang-orang juga pernah berafiliasi dengan PTSM ini. Nah, perusahaan Ventura itu memberikan suntikan dana itu dimaksudkan, kan ini startup nih, untuk membangkitkan usaha dari perusahaan itu kan. Yang terjadi, kita analisis kemungkinan besar membeli saham yang hampir 100 miliar itu, 92, sekian miliar itu adalah uang yang dari suntikan dari Ventura ini. Jadi artinya ada dugaan kuat bahwa uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi dipakai untuk membeli saham di perusahaan lain. Agak bingung saya. Jadi Anda melakukan analisis, riset, soal kualitas risetnya nanti kita bicarakan. Seorang anak presiden pada masa itu bernama Kaisang Pangarep, masih berusia 26 tahun, tiba-tiba berhasil atau mampu membeli saham senilai 100 miliar kurang, ya, yang ternyata setelah Anda identifikasi itu ada indikasi setelah dia mampu melakukan itu setelah terjadi persahabatan dengan seorang anak dari sebuah konglomerasi besar. Oke. Yang klaster keduanya adalah
ternyata ada indikasi juga ada campur tangan dari sebuah perusahaan Ventura dari situ. Yang perusahaan Ventura itu Anda identifikasi terafiliasi dengan PT SM ada tadi. Jaringan yang terafiliasi dengan PT SM. Oke, nah jadi uang 100 miliar itu sebenarnya tidak untuk mengembangkan perusahaan itu, tapi untuk membeli yang lain. Ya, bukan untuk membeli saham, tapi harus untuk mungkin begini mengembangkan startup itu ya. Dilengkapi kan? Mekanismenya begini. Silakan. Saya nggak nyebut, saya nggak pakai inisial ya. Ada namanya, saya catat nih. Ada namanya. Ya, memang abang, kalian berdua harus hati-hati karena ini pembahasan pinggir jurang. Saya nggak mau lah dari sini ada nanti kena pidana gitu. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta ini anaknya Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini tokoh besar di Sinarmas. Saya nggak usah ngomong apa adanya nih, karena memang realitanya begitu. Maksudnya Gandhi Sulistianto yang mantan dubes di Korea Selatan. Oke. Dan diangkat di era Joko Widodo. Ya. Nah, Ventura ini tadi yang dimaksud oleh Ubed punya relasi dengan Sinarmas. Masuk dana sini, dari dana sini masuklah ke namanya perusahaannya Kaisang. Dia membeli saham sebanyak 188.240.000 gitu ya, lembar dengan harga 92.233.600.000 rupiah. Waktu itu nilainya 8%. Setelah terjadi corporate action, aksi korporasi, terjadi di situ aksi korporasi, maka tidak lagi 8%, 7,27%. Pertanyaan besarnya menjadi apa hubungan Kaisang dan Gibran dengan Antoni Pradipta, gitu ya. Pertanyaan besarnya, bagaimana Antoni Pradipta mengenal mereka dengan jalur apa? Bagaimana modal Ventura bisa mempercayai GK hebat ini, gitu ya. Ini menarik karena itu terjadi 21. Lalu memang muncul di sini beberapa alasan. Alasannya bisa disebut di sini bagaimana bisnis portal itu berkembang dan kemudian mendukung kegiatan UMKM. Jadi UMKM, memang ada kajian saya, Pak Akbar. Kajian saya adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak siap memasuki pertarungan UMKM di kawasan ASEAN. Bang, Dan itu dibutuhkan. Sebentar. Saya perjelas. Ini berbeda kajian dengan Ubed kan? Enggak, ini sama. Ya, tapi beda objek ya. Objeknya sama. Yang dikembangkan. Oke. Sama. Enggak beda, sama. Saya cuma meruntunkannya. Jadi Ubed tadi bicara Ventura. Venturanya nyebutnya SM ya, Sinarmas. Masuk Venturanya masuknya ke sini, gitu loh. Gitu loh. Gitu loh ya. Memang datanya begitu. Ya, kami terima gitu. Datanya memang begitu gimana? Gitu ya. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta bisa kenal Kaisang. Anak gitu. yang tadi saya sebutkan. Antoni Pradipta itu gitu masuknya. Nah, dari situ mereka beli saham PT Pancamutri Mutra Padana gitu kan. Besarnya asalnya 8%. Pada banyak saham 188.240.000 lembar. Nilainya 92.230.600.000 gitu kan nilainya. Terjadi eksplorasi sehingga dari 8% turun dari 7,7. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin sehebat itu gitu loh. Lalu dapat kepercayaan 92 miliar, dapat kayak gitu. Lalu bagaimana Antoni langsung bisa kenal? Relasinya kayak apa? Kenalnya di mana? Nah, itu yang di pinggir jurang tadi bahasa Anda. Pertanyaan kritisnya di situ, apakah mungkin jika Kaisang bukan anak presiden, dia mendapatkan suntikan dana hampir 100 miliar? Akbar Faisal bersama ekonom Ihsanuddin Nursi dan akademisi Ubedillah Badrun membahas penelitian mengenai investasi saham Kaisang Pangarep serta relasi bisnis dengan Antoni Pradipta dan keluarga Gandhi Sulistianto melalui venture capital. Dalam diskusi ini, narasumber mempertanyakan bagaimana relasi bisnis tersebut terbentuk dan mendorong agar dugaan yang mereka sampaikan diuji melalui proses hukum dan klarifikasi dari pihak terkait. Ya, dia juga punya bisnis yang kemudian produknya itu dibeli oleh salah satu oligarki. Setiap kali dia bertemu dengan oligarki itu selalu ada cerita yang tidak pernah ditutupi. Informasi yang didapat dari oligarki ini, bahwa oligarki bercerita baru bertemu dengan K.
di sebuah negara. Dan itu store hampir angkanya kurang lebih 5 triliun. Kurang lebih 5 triliun. Pertemuannya di negara mana? Malaysia dan Singapura. Lalu uang itu diapakan? Kan saya tanya, masa sebesar itu? Langsung dibelikan saham di perusahaan-perusahaan tertentu di negara lain. Jadi angkanya triliunan. Ini informasi ya yang mungkin saya harus sampaikan juga, bahwa kenapa kita mesti bicara soal korupsi, dan ini kan salah satu faktor menyebabkan kita nggak maju-maju toh. Memang harus diselesaikan gitu menurut saya. Apalagi angkanya sangat besar, tidak hanya ratusan miliar, tapi juga sudah triliunan. Nah, itu yang bisa membongkar itu sebetulnya pihak berwenang. Informasi ini sebetulnya sempat dicium juga oleh mantan penasehat KPK, namanya Abdullah Mahua. Ya, sempat di media sosial dan dia terang benderang bahwa ada angka sekitar kurang lebih sama lah, hampir 5 triliun lah kurang lebih. Itu setoran, itu satu oligarki. Kita nggak tahu berapa oligarki yang memberikan setoran kepada salah satu putra mahkota itu. Bisa. Baik. Ya. Jadi kalau cerita-cerita kayak gini kan mengingatkan cerita lama bahwa orang kaya selalu mempengaruhi penguasa. Dengan uangnya mereka memainkan kekuasaan. Kalau pakai bahasa kerennya, dengan uangnya mereka beternak penguasa. Lalu mereka bertransaksi gitu. Persoalan Ubedillah Badrun dan Ihsanuddin Nursy menyoroti lonjakan kekayaan keluarga Presiden Joko Widodo, membandingkannya dengan data LHKPN, serta mengkritisi revisi UU KPK. Mereka mempertanyakan efektivitas pemberantasan korupsi dan mendesak seluruh dugaan diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tampaknya dengan penyikapan kita yang ambigu, ragu-ragu, bahkan menghindar selama puluhan tahun kita melihat situasi ini, itu saya tiba-tiba kok seperti dianggap sebuah itu kewajaran yang tidak perlu dipersoalkan. Kita akan lihat beberapa data ini. Ini perbandingan kekayaan anak-anak. Kita bicara tentang presiden dulu ya Bang Ijan ya. Ini ada Pak Harto, SBY, Jokowi, dan Pak Prabowo. Tetapi yang paling selain dari Pak Harto ya, karena itu kita sudah catat, itu sudah masuk dalam buku-buku sejarah. Ini ada 2 mantan presiden yang kemudian kelihatan bahwa bagaimana kekayaan anak-anaknya itu agak ekstrim gitu ya. Terutama sekali anak-anaknya Pak Jokowi yang sudah Anda bahasakan tadi. Masih ada data kita yang lain? Nah, ini bahkan lebih detail lagi nih. Ini tentang PT Pancamitra Multi Perdana tadi ya, TBK, dari Kaisang yang sekarang memimpin partai. Ada yang lain? Ini poin-poin utamanya ini. Nanti saya minta Anda yang menjelaskan ini. Dijelaskan poin-poin utama kenapa sampai kemudian kekayaan itu dari mana, dan kemudian ternyata banyak sekali utangnya. Data yang lain, ini bahkan lebih detail lagi menyangkut dengan Jokowi ya. Ini ada langsung, tidak langsung, gratifikasi, dan melalui undang-undang. Jadi pola korupsinya luar biasa. Iya, pola korupsinya gitu ya. Tadi Bang Ijan bahkan sudah menyebut nama tadi. Makin ngeri aja kita. Nah, ini ada harta kekayaan Jokowi dan keluarga yang tercatat di LHKPN. Bahkan Pak Jokowi itu hartanya itu selama 10 tahun naik sekitar 60 miliar ya. Wajar sih sebenarnya ya? enggak dong. Hah? Enggak wajar? 500 juta per bulan? 6 miliar. Presiden per bulan Berapa? nggak nyampe 500. Kemudian Gibran, Kaisang, loh ada juga Bobi nih. Ini menantu ya? Iya. Yang di Sumatera Utara. Tapi ini kacau nih. Ini Saya nggak LHKPN. yakin. Ini LHKPN. Iya. Artinya bisa saja lebih besar dari itu. Sebenarnya itu Bang Ijan, Ubed, kenapa sampai kami akhirnya memilih untuk membicarakan ini, karena kenapa begitu riuh di luar sana, tetapi tak cukup ada penjelasan dari para pihak, baik dari orang yang dituduh maupun seharusnya yang bersikap bernama penegak hukum untuk masuk ke sini. Itu yang membuat kita bertanya, ini apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian ketika ada seorang ibu-ibu mencuri
kopi, bukan mencuri, untuk kebutuhannya ya. Bahkan ada seorang bapak yang lagi mencari makanan untuk anaknya tapi dikeroyok sampai mati gitu. Kami sedang mencoba mengulik kembali bagaimana rasa kita sebagai sebuah bangsa. Ubed. Jadi saya ingat ininya Stanislav Andrićki soal kleptokrasi ya. Jadi kita pada satu episode yang sangat buruk, di mana negara sudah isinya para maling lah semuanya, dan praktik maling itu dipertontonkan oleh lapisan elit paling puncak, presiden dengan keluarganya. Nah, yang kemudian menjadi soal adalah ini sudah menjadi konsumsi publik kan. Bahkan sudah ada datanya di KPK, mungkin juga di kepolisian, mungkin juga di kejaksaan. Itu semua ada datanya. Tetapi kita juga heran kenapa kemudian ini tidak sampai. Itu pertanyaan forum ini. Ya, sampai pada proses kan. Ini sistemik problemnya. Pertama, jika kita berharap pada KPK itu menurut saya tidak. Sejak 2019, ini yang tadi saya sebut bahwa pola kenapa korupsi begitu luar biasa kan dia menggunakan undang-undang ya, pola undang-undang ini yang sebelah sini. Jadi bagaimana supaya praktek korupsi itu dilindungi, KPK-nya dilemahkan. Revisi undang-undang KPK tahun 2019 misalnya. Itu kan nyata-nyata yang ditolak oleh banyak kalangan saya kira. Tapi kemudian katanya Pak Jokowi menolak waktu itu. Pak Jokowi itu ketika didatangi oleh para cendekiawan, dia bilang apa? Iya, saya akan pertimbangkan untuk membuat perpu. Karena DPR mengesahkan kan. Lalu kemudian proses pengesahan juga itu ada surat dari Jokowi itu untuk hadir di forum DPR itu. Tapi ketika di hadapan para cendekiawan di istana, itu dia memberikan harapan akan saya kemungkinan besar membuat perpu untuk membatalkan undang-undang itu. Tapi kan yang terjadi kemudian tidak. Jadi artinya secara tidak langsung maupun langsung presiden waktu itu mendukung adanya undang-undang KPK ini. Dan parahnya kemudian dilanjutkan untuk didorong ada namanya tes wawasan kebangsaan waktu itu kan. Sehingga 57 penyidik yang kompeten dan kredibel itu kemudian disingkirkan. Jadi Novel dan kawan-kawan. Betul. Saya mau mengatakan bahwa ini sangat sistemik. Undang-undang direvisi, KPK lemah, sehingga ya KPK tidak lagi punya gigi seperti dulu itu. Yang kedua, KPK juga kan sebetulnya lahir dari proses politik. Diseleksi oleh presiden, tim seleksinya dibentuk oleh presiden, lalu kemudian nama-nama yang sudah diseleksi oleh tim yang dibuat presiden ini dikirimkan ke DPR. Ubedillah Badrun dan Ihsanuddin Nursi membeberkan klaim mengenai dugaan deposit triliunan rupiah dari seorang oligarki kepada pihak yang mereka sebut dalam diskusi. Mereka mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana tersebut dan meminta seluruh dugaan diuji secara transparan melalui proses hukum. Tidak fair Bang Ican. Anda yang mengajarkan saya loh kata tidak fair itu. Ubed. Saya mau membangun kesadaran dulu ya bahwa salah satu problem besar kita untuk sangat sulit untuk menjadi negara maju itu problem ini, Pak. Korupsi. Kenapa disebut sebagai merajalela? Dan ini dahsyat karena angkanya, bayangkan dalam 5 tahun saja itu ada 510 triliun di korupsi. Berapa? 510 triliun. Siapa? Itu data PPATK. PPATK. 500. Oh, para pihak. Para pihak. Para pihak. Oke. Para pihak. Tentu saja dengan pola yang kalian jelasin tadi ya, termasuk Bang Ican. Oke. Jadi bayangkan 510 triliun itu sangat besar. Oh, besar sekali. Besar sekali. Sangat besar. Iya. Saya membangun satu kritik di situ, maksud analisa lebih kritis. Apakah presiden tidak terlibat dalam praktek korupsi yang sangat besar itu? 510 triliun. Dan itu dalam kekuasaannya.
Bahkan proyek strategis nasional itu kan sampai 36% dikorupsi juga. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa tidaklah mungkin kalau kemudian semua itu terjadi itu tanpa campur tangan presiden. Oke. Dari situ sebetulnya kalau ini kekuasaan yang baru ini mau membongkar, itu tinggal minta PPATK kok. Jelas ya. Jelas. Panggil PPATK, saya ingin tahu itu uang 510 triliun itu kemana saja. Mereka punya. Kecil itu 510. 36% Bang dari. Iya kecil. Maksudnya ada lebih besar dari itu ya? Iya kecil. Kecil dalam hitungan rentang waktu yang panjang itu ya. Iya. Anda bayangin kalau 10 tahun berkuasa, rata-rata kita ambil rata-rata APBN ya, kita ambil rata-rata APBN 2.500 triliun. Kita kali 10 berapa? Ya bisa. Bocornya berapa? Kenapa sampai saya bilang bocor, Ubed? Bank Dunia menyatakan pembangunan infrastruktur Joko Widodo hanya mampu menurunkan kos logistik 0,3% dari 24% menjadi 23,7%. Maksudnya? Terjadi kebocoran luar biasa. ICOR-nya tinggi, incremental capital output ratio-nya tinggi, dan itu diakui oleh para ekonom. Oh iya, capital output ratio kita sampai 6,5, 6,1. Anda ingin mengatakan bahwa selain manfaat dari jalan tol itu kita nikmati bersama, tetapi ternyata ada lubang hitam yang dia tinggalkan. Persoalan besarnya sama seperti kasus WUS. Kan saya bilang, kalau Anda baca buku saya Bangsa Terbelah, saya bongkar habis di situ. Bawa bukunya kita umumkan di situ. Ya. Bagaimana juga saya misalnya ngebongkar cerita tentang kudeta korporasi di Prahara Bangsa, jelas sekarang. Jadi poinnya kalau kita mau ngambil gitu ya dalam tatanan, buat saya, Ubed masuk sudah dalam kajian sistem dan aktor. Saya senang. Karena biasanya orang cuma ngelihat hanya pada aktor. Itu dia, kulit aja biasanya gitu kan. Kita enggak, tapi kita harus ngelihat beyond the actor gitu ya. Kita dapat ternyata ada sesuatu. Misalnya relasi tadi ketika kita tahu bagaimana kekuatan korporasi, dia tidak melulu pada core-nya, pada intinya, gitu ya, pada intinya, tapi dia main pada lapis ketiganya muncul. Padahal tetap aja jaringannya sama. Cuma lapis 3 pemainnya gitu contohnya tadi gitu ya. Begitu juga pada politik, bermain pada lapis kedua, lapis ketiganya, bukan intinya. Tapi kalau kita ambil dalam angka makro, makin kelihatan apa iya angka makro ini kosong karena ternyata Joko Widodo hanya mampu menurunkan biaya logistik cuma 0,3% berdasarkan penelitiannya Bank Dunia. Gimana coba? Artinya kan kita mesti mikir, kok ICOR tinggi punya relasi kental dengan namanya rendahnya penurunan biaya logistik. Seperti Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan mengeluh, kita tidak punya daya saing nih, kalah kita daya saing kita sama biaya logistik. Dalam bahasa yang lain gitu ya, selain tadi persoalan konsesi tambang, konsesi perkebunan. Biasanya sih soal tambang itu yang selalu menjadi mengemuka, menjadi faktor atau sektor yang paling banyak dibicarakan menyangkut dengan isu ini. KPK sudah punya data berdasarkan riset Australia. Udah punya. Jadi kita tahu persis kok siapa-siapa yang melakukan. Artinya Abang ingin mengatakan gini, Bang Ican ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidaklah cukup fair bagi kita jika kemudian aparat penegak hukum itu, setidaknya tiga lembaga ini, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak punya datanya. Betul sekali. Jadi mereka tahu kok peta pertarungannya, peta medannya kayak apa. Kenapa mereka tidak bergerak masuk? Tadi, lagi-lagi ke situ. Lagi-lagi balik lagi. Mereka cuma bagian dari satu. Kan Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Loh, tapi kan dia masih punya kekuasaan dan orangnya kan punya posisi transaksi panjang, bukan hal baru. Sistemnya. Anda boleh bilang dia bukan, tapi sisa kekuasaannya, derivatif kekuasaannya masih tetap berjalan, masih tetap hidup jejaringnya. Sebetulnya yang paling mudah itu pakai data dari PPATK. Karena kalau membongkar detail seperti Bang Nursi kan butuh riset lebih dalam ya. Tapi yang 510 triliun itu dengan mudah menurut saya. Karena ditelusuri. Detil di PPATK. Karena resmi. PPATK mengumumkan itu. Ubedillah Badrun dan Ihsanuddin Nursi menyoroti klaim adanya dugaan korupsi hingga 510 triliun rupiah serta dugaan kebocoran anggaran negara. Keduanya mendesak aparat penegak hukum menelusuri data yang mereka sebut berasal dari PPATK dan meminta seluruh dugaan dibuktikan secara transparan melalui proses hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa kembali.